Yohanes pasal 15, hari Kamis tanggal 22 Januari 2026. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus berbicara di Yohanes pasal 15 ini mengenai pokok anggur yang benar. Nah, pokok anggur yang benar, dia katakan dialah pokok anggur yang benar. Dan yang menjadi pengusaha kebun anggurnya adalah Bapaknya. Dia menyatakan bahwa setiap ranting padanya yang tidak berbuah, dipotongnya. Yang memotong itu adalah Dia. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ranting yang berbuah dibersihkan. Jadi tidak dipotong kalau berbuah, tetapi dibersihkan. Nah, yang tidak berbuah dipotong. Nah, dipotong ya tidak tinggal lagi dengan dengan pokoknya. Nah, yang dibersihkan ini tujuannya supaya ranting itu lebih banyak berbuah lagi. Nah, proses pembersihan itu pastinya tidak nyaman untuk ranting. Ada sakit di situ saat dibersihkan, saat dikeluarin daunnya, dipotong bagian-bagian yang tidak berfungsi lagi. Tetapi itu tujuannya sangat baik. Tujuannya adalah supaya semakin menghasilkan buah yang banyak, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi bukan maksudnya untuk membuat sakit saja, tetapi dibersihkan supaya menghasilkan lebih banyak. Dan pastinya buah yang manis, bukan buah yang asam, tetapi manis. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi alat pembersihnya itu adalah firman Tuhan. Nah, ini diumpamakan bahwa kita adalah ranting dari pokok anggur. Nah, untuk bisa dibersihkan, alat pencucinya itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita sudah tahu dan bahwa firman Tuhan itu segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Jadi firman Allah itu mengajar itu ya mencuci, dipakai untuk mencuci, menyatakan kesalahan, itu semuanya untuk membersihkan. Nah, dikatakan di ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Yesus sudah mengajarkan bagaimana Injil Kerajaan Allah, firman-firman kebenaran, dan Dia nyatakan di sini bahwa orang-orang yang mendengar firman-Nya ya sudah bersih karena firman yang dikatakan kepadanya. Bersih bagi siapa yang mau dicuci oleh firman Tuhan, yang mau mendengar pengajaran Yesus, firman-firman yang dikatakan untuk membersihkan. Jadi alat untuk membersihkan ranting-ranting pohon dari hal-hal yang tidak bagus supaya menghasilkan lebih banyak buah adalah firman Tuhan. Firman-Nya yang dicurahkan melalui pembacaan firman Tuhan, mendengar khotbah, membaca, semuanya itu berguna untuk membersihkan hidup kita. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus mau supaya kita terus tinggal di dalam Dia. Nah, saat kita tinggal di dalam Dia, Dia pun akan tinggal di dalam kita. Dan di firman lain mengatakan, Bapakku pun tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting tidak akan bisa menghasilkan buah kalau tidak tinggal melekat kepada pokok anggur.
Nah demikian juga kita, Tuhan mengambil perumpamaan ini, pokok anggur ini seperti dirinya dan kita sebagai ranting. Dia adalah pokok anggurnya dan kita adalah rantingnya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak akan berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sebagai ranting saat tinggal di dalam Dia, tinggal melekat pada pokok anggur, maka kita akan berbuah banyak. Rahasia untuk berbuah banyak adalah tinggal melekat di dalam Dia, tinggal sebagai ranting, tinggal terus di dalam Dia. Sebab kalau ranting itu terpisah dari pokok anggur, tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita, saat kita melekat kepada Dia, maka kita dapat berbuah banyak. Kita tahu bahwa di luar Dia, ini firman-Nya mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ranting yang tidak berguna, ranting yang terpisah dari pokoknya, pokok anggur itu akan menjadi kering, yaitu dikatakan akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Janjinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi mintanya ini yang sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak yang minta, mau-maunya yang minta. Jadi tetap Dia firmankan bahwa kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya, nah kalau kita tahu firman-Nya tinggal di dalam kita, nah yang kita minta pastilah yang sesuai dengan kehendaknya. Nah hal itulah yang kita akan terima. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapa dipermuliakan saat kita berbuah banyak karena tinggal di dalam Yesus, di dalam Putranya, dan itulah yang menyatakan bahwa Bapanya dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Murid-murid Yesus dikatakan di sini adalah seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar dan akan menghasilkan buah yang banyak, dan dengan berbuah banyak Bapa yang dipermuliakan. Semuanya dikembalikan kepada Bapa, bukan untuk kemuliaan murid-murid itu, tetapi hanyalah untuk kemuliaan Bapa yang mengerjakan segala sesuatu melalui Putranya, melalui Yesus Kristus. Perikop berikut perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Yesus menyatakan Bapa telah mengasihi Dia, dan kasih Bapa yang ada di dalam Yesus, Dia pakai mengasihi juga kamu. Ini Dia berbagi kepada murid-muridnya, dan Dia mau supaya muridnya tinggal di dalam kasih-Nya itu. Dia mau supaya kita terus tinggal dalam kasih-Nya. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, kita sudah baca di Yohanes pasal 4 sebelumnya bagaimana Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Kita ingat ya pembacaan itu, pembacaan Yohanes 14 itu ada di ayat 15, juga di ayat 21, barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
3 kali di Yohanes 14 Yesus membukakan pengertian untuk kita bisa mengerti bagaimana itu mengasihi Yesus adalah saat menuruti segala perintahnya, saat memegang perintahnya dan melakukannya. Ayat 23 juga Yohanes 14, Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Jadi di sini diulang di ayat Yohanes pasal 15 bagaimana Yesus mengatakan di Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi untuk bisa tinggal di dalam kasih Yesus, untuk bisa tinggal di dalam kasih Bapanya, kita perlu menuruti perintahnya. Kita menuruti segala perintahnya, memegangnya, dan melakukannya. Nah, perintahnya itu kalau kita lihat kan kadang bilang, tapi perintahnya susah, perintahnya berat. Nah, firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3 ya, yang mengatakan di situ 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-3. Dari ayat yang ayat yang ke-3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kasih kepada Allah itu, kasih kepada Yesus itu adalah menuruti perintah-perintahnya. Dan 1 Yohanes 5 ayat 3 ini menyatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, kalau kita bilang, tapi berat sekali bagaimana melakukan perintah Tuhan, saat kita melekat kepada pokok anggur yang benar, kita sebagai ranting akan diberi kemampuan, kekuatan untuk melakukan perintahnya. Perintah yang berat kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mau melakukan dengan pikiran kita sendiri, tetapi saat kita melakukannya dengan berpegang kepada kasih-Nya, Dia yang akan memberikan kekuatan itu untuk kita melakukan perintah-perintahnya, supaya nantinya kita akan tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, saat ranting terus melekat kepada pokok anggur, Dia yang akan memberikan asupan-asupan untuk mengikuti bagaimana perintah-perintahnya di dalam hidup kita. Dia kasih teladan di sini, contoh yang Dia sudah lakukan saya lanjut kembali ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus sudah melakukan terlebih dahulu. Dia melakukan perintah Bapaknya, Dia menuruti perintah Bapaknya, dan Dia tinggal di dalam kasih-Nya. Wah, luar biasa kalau kita terus bisa tinggal di dalam kasih-Nya, dan syaratnya adalah bagaimana menuruti segala perintahnya. Dan itu bukti bagaimana kita mengasihi Dia. Kadang kita bilang, dengan apa aku balas kasih Tuhan kepadaku? Begitu baiknya Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya setiap pagi, besar kasih setia-Nya. Nah, bagaimana untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya itu adalah menuruti perintah-Nya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Untuk sukacita kita menjadi penuh saat sukacita Yesus ada di dalam kita. Sukacita Yesus akan memberikan kita sukacita, maksimum joy, mempunyai sukacita di dalam hati kita saat sukacita Yesus ada di dalam kita. Nah, kita ingat kembali bagaimana di Yohanes 14 waktu Dia menjanjikan penghibur, Yesus katakan bahwa damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dengan adanya damai sejahtera daripada Tuhan, sukacitanya tinggal di dalam kita, maka sukacita kita menjadi penuh. Mungkin situasi tidak membuat kita sukacita, tetapi saat sukacita Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka sukacita kita akan menjadi penuh. Mari terus kita
Mohon Roh Kudus terus menolong kita untuk terus melekat terus kepada Kristus, dan sukacitanya terus ada di dalam kita, dan sukacita kita akan menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah Tuhan Yesus. Perintah itu perlu dilaksanakan, dan dia mengatakan supaya kita saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dia memberikan perintah untuk mengasihi seperti dia telah mengasihi kamu. Dia ulang lagi nih perintah. Yohanes 13 ayat yang ke-34, kita sudah baca juga sebelumnya. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru. Nah, perintah baru ini dia ulang di Yohanes 15 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus tekankan bagaimana mengasihi itu adalah mengasihi seperti dia telah mengasihi terlebih dahulu. Aku mengasihi kamu. Nah, kita bisa baca juga di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi hanya karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita melalui anaknya yang tunggal. Dia serahkan anaknya yang tunggal kepada kita. Itu bentuk kasih yang Tuhan nyatakan, dan itu yang Yesus mau katakan untuk kita mengasihi sama seperti dia telah mengasihi kita. Ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang paling besar adalah kasih dari seseorang yang memberikan nyawanya. Yesus mau memberikan nyawanya untuk kita. Dia memanggil kita sahabatnya, dan kasih itulah yang terlebih besar. Kasih yang mau memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Untuk menjadi sahabat Yesus dikatakan dengan jelas di ayat 14, kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita mau untuk menjadi sahabat Yesus, mari kita lakukan perintahnya. Dan sudah dikatakan tadi bahwa perintah-perintahnya tidak berat. Saat kita melekat kepada dia, dia yang akan memampukan kita. Roh Kudus di dalam kita nantinya, yang di dalam pembacaan ini belum datang ya, karena Yesus masih bersama dengan murid-murid. Tapi untuk kita hari ini, Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan, membuat apa yang Yesus sudah perintahkan kepada kita. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kepada sahabat dia membagikan segala sesuatu. Dia beritahukan segala sesuatu yang telah didengarnya dari Bapanya. Kepada hamba tidak dibagikan. Hanya kepada orang terdekat, kepada sahabat, Yesus membagikan apa yang didengar dari Bapanya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perintah Yesus diulang lagi, kasihilah seorang akan yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, kalau hari ini kita lihat kok sepertinya dunia membenci saya, keadaan di sekitar saya tidak terlalu bersahabat. Yesus bilang bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah, diingatkan bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus sudah lebih dahulu merasakan dunia yang membenci dia.
orang-orang di sekitarnya yang terus berusaha untuk menangkap dia, melempari dia, mau membunuh dia. Dia sudah merasakan terlebih dahulu. Nah, kalau kita hari ini merasa dunia sepertinya membenci saya, mari kita ingat bahwa Yesus telah lebih dahulu dibenci oleh dunia, tetapi dia telah mengalahkan dunia. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Nah, kalau kamu berasal dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Nah, yang menjadi milik dunia akan dikasihi oleh dunia, tetapi kita adalah milik Kristus, maka Kristuslah yang mengasihi kita. Nah, yang kebalikannya ya, dunia akan membenci dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita menghidupi kebenaran Tuhan, ya dunia di sekitar tidak sama dengan apa yang dunia lakukan. Nah, makanya bertolak belakang, maka akan dibenci. Tetapi yang melakukan kehendak dunia, milik dunia, ya akan senang-senang melakukan semua yang dunia ajarkan, semua yang dunia perintahkan, ya akan berteman dengan dunia. Tetapi kalau tidak melakukan, akan dibenci karena melakukan perintah Tuhan. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ada dua hal yang di sini Yesus katakan di ayat 20. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi yang menganiaya Yesus akan menganiaya murid-murid juga, menganiaya kita. Tetapi jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, yang sudah menuruti firman Tuhan, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Perkataan murid-murid, kalau murid-murid mengatakan apa yang Yesus sudah ajarkan sebelumnya, nantinya mereka juga akan mengikuti, akan menuruti perkataan-perkataannya. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Sekiranya Aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci Aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Kembali ya, ini ayat 23 menyatakan Bapa dan Dia adalah satu. Karena barang siapa membenci Yesus, ia membenci juga Bapanya. Sekiranya Aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik Aku maupun Bapa-Ku. Mereka lihat pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan Yesus lakukan, dan itu adalah pekerjaan Bapanya yang dikerjakan melalui Yesus. Tetapi sekalipun mereka telah melihat semuanya, namun mereka membenci Yesus dan Bapa. Tetapi firman yang ada tertulis dalam hukum Taurat, dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci Aku tanpa alasan. Tidak ada alasan untuk membenci Yesus. Yesus melakukan yang baik. Yesus menolong yang sakit, membangkitkan orang mati, menolong orang yang ada roh jahat. Tetapi mereka kok membenci Yesus? Tidak ada alasannya. Yesus tidak berbuat hal-hal yang salah, tetapi mereka membencinya tanpa alasan. Ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Roh Kudus ya, penghibur nantinya, yang Yesus bilang akan diutus dari Bapa, datang setelah Yesus nantinya naik ke surga. Tetapi saat itu dia masih belum ditangkap, masih belum disalibkan. Tetapi Yesus bilang jikalau, jadi nanti kalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu siapa ini penghibur? Roh kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran, roh yang keluar dari Bapa, ialah yang akan bersaksi tentang Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Kita harus bersaksi. Murid-murid
dikatakan di sini harus, ayat 22, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Apa yang mereka perlu saksikan? Yang mereka lihat selama bersama-sama dengan Yesus, berbagi kesaksian bagaimana Yesus mengasihi orang banyak, bagaimana Yesus menyembuhkan orang, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus melepaskan orang dari pengaruh roh jahat, bagaimana Yesus mengasihi anak-anak. Semua ini yang nantinya mereka akan saksikan, karena Yesus berkata, dari semula kamu bersama-sama dengan aku, saksikanlah juga itu. Nah, kita hari ini sebagai orang-orang percaya, begitu banyaknya kasih yang Yesus sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dia bersama-sama dengan kita melewati tahap-tahap perjalanan hidup kita. Seusia berapapun kita hari ini, kita sudah bersama-sama dengan Dia. Dia menemani kita, Dia menolong kita di dalam setiap kesesakan, Dia bergembira bersama dengan kita, bersukacita dengan kita. Dan inilah yang kita bisa saksikan kepada orang lain, menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Enggak cuma menceritakan, oh hidupku begini, hidupku malah menderita. Semua yang kita bisa saksikan bahwa di dalam kesesakan-kesesakan kita, Dia bersama dengan kita, Dia menolong kita, Dia memberikan kekuatan dan melepaskan dari kesesakan. Dan di sanalah nantinya Bapa kita akan dimuliakan, kesaksian kita memuliakan Tuhan dan mengalahkan musuh melalui kesaksian yang kita bisa sampaikan. Wahyu pasal 12 ayat 11 mengatakan bahwa dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kesaksian dari orang-orang yang menjalani hidup bersama dengan Kristus, menyaksikan betapa besar kasih Yesus di dalam kehidupannya, itu akan mengalahkan musuh, mengalahkan iblis yang terus-menerus berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Tetapi saat mau menyaksikan, membuka mulut, menyatakan betapa besar kasih Tuhan di dalam hidupnya, di sanalah iblis dikalahkan. Yesus pokok anggur yang besar, Yesus yang sudah memberikan contoh keteladanan untuk mengasihi, melalui Roh Kudus-Nya menuntun kita sepanjang hari ini untuk terus-menerus melekat kepada Dia dan melakukan perintah-Nya sesuai dengan yang Roh Kudus taruh di dalam hati kita sepanjang hari ini. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.